Halo Brancis, balik lagi sama gue Mamo di Ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis. Brancis, gue hari ini lagi mau ngobrol sama, kalau bisa gue bilang sih aki-aki nih. Karena gue tempatnya nih beneran emang buat aki-aki banget, adem. Ya kan, terus gue merasa menyatu dengan alam nih, banyak pohon, banyak hewan-hewan liar, terus banyak tanah-tanah, sampai yang lu lihat sendiri kan, gue duduk di mana nih, tempat duduk gue aja klasik banget nih, asli nih, kayu asli nih, bener, nyaman, ini bisa tidur di sini nih, gue nggak bohong, lagi nyamannya, duduk di kursi ini nih, bisa ngorok kayaknya sih. Okay. Kalian tahu nggak, gue lagi ngobrol sama siapa? Nih langsung nih, gue ajak ngobrolnya nih, teman ngobrol gua hari ini ada Aki Cepi. Halo Ki. Buset. Ngobrol yuk bro and sis. Selamat datang di Pondok Indah yang gua mau ya kan. Pondok Indah. Benar nggak ini Pondok Indah nggak ya? Asli indah banget sih bener. Bah, iya. Nih pondok tuh maksudnya pondok apa? Pondok pesantren? Pondok apa? Pondok tuh tempat tinggal lu berarti ya? Iya, tempat tinggal gua. Oh, tempat lu bilang pondok? Iya, pondok. Terus ya indah? Bener kan, indah ini. Bener sih, indah sih. Gak bener. ada yang salah kan? Nggak salah emang. Lu mah nggak pernah salah emang, Ki, bener? Iya. Ini Pohon, indah, ada banyak nih, pohon. Apa ya, masih asri lah bahasanya. Ada banyak pohon, rambutan, dan segala macam. Banyak lah pohon-pohon yang nggak ada di Jakarta. Iya bener sih, Gitu. emang bener gua akuin. Di Jakarta tuh jarang banget bisa nemuin tempat yang seasri ini nih, alami banget, banyak pohon, rumput, bahkan sawah aja tadi ada tuh, gue lewatin tuh Ki. Lah iya, lu nggak pernah ngeliat pohon pisang kan? Lah di sini mah ada pohon pisang. Kayaknya di sana tuh langka banget lu ngeliat pohon pisang. Di sini mah ada pohon pisang. Berarti asli. Kalau si kunti-kunti itu kalau di Jakarta berarti di mana kalau nggak ada pohon pisangnya? Nah di sini pada pindahnya. Iya, pindahnya pada di sini kunti-kunti ya kan. Ya udah lah, gak usah basa-basi lagi. Gue langsung mau ngobrolnya nih, biar gak kelamaan, biar gak boring juga. Ki, gue mau nanya nih Ki. Ya. Lu mending kenalin dulu sama teman-teman di rumah. Mungkin ada yang belum kenal juga. Lu siapa sih gitu? Coba lu kenalin dulu. Perkenalkan, nama gue Cepi. Asal dari Bekasi nih, yang bisa dibilang tuh airbrusher juga. Bisa dibilang tuh dulunya modifikator juga. Bisa dibilang, kalau dibilang sekarang tuh suka ngejas gitu ya, lebih ngejuriin, ngejuriin ya ngejuriin tuh pernah juga ada gitu. Berarti sekarang nih karirnya lebih naik terus nih ya di dunia otomotif tuh, dari awal sampai saat ini tuh naik terus nih, bahkan sekarang katanya tuh udah punya brand juga nih. Maksudnya lu tuh Ki udah bikin part gitu, udah bikin part sendiri, brand sendiri, bener nggak tuh? Oh iya, alhamdulillah mau udah seiring perkembangan zaman tuh apa sih di Indonesia ini yang nggak bisa dibikin menurut gua ya. Kok orang-orang tuh pada bikin di brand-brand luar nih misalnya nih. Kalau gua kan punya pola pikir, Indonesia bisa loh gitu. Oke, nanti tuh bakal gue tanya tuh salah satu brand yang lagi lu garap itu. Nah sekarang pertanyaan gue yang pertama, gue mau nanya, dari awal karir lu di dunia otomotif deh Ki, lu tuh berdiri sejak kapan, lu demen otomotif, sampai lu kan jadi modifikator, terus tadi lu bilang bracer juga, dan sampai saat ini ngejuriin juga punya brand kan. Gue mau nanya yang pertama itu dari tadi tuh, awal karir lu tuh di tahun berapa Ki lu mulai pengen nyemplung di dunia otomotif Ki? Kalau awal suka dulu deh, kita ngomongin awal suka dulu nih. Kalau awal suka sih dari SD juga udah suka nih otomotif ya. SD? Dari SD juga udah suka nih. Berarti emang lu ada keluarga dari orang tua atau dari nenek atau kakek lu nih demen otomotif apa gimana nih? Kalau bisa dari SD suka otomotif? Lebih tepatnya sih gue karena om gue tuh bengkel ya, bengkel. Gitu. Jadi gue sering ada otak-atik dia ada di bengkel itu, sering mondar-mandir ada di bengkel itu.
Terus kedua apa ya? Gua suka sama yang dunia ngegambar-gambar gitu juga. Nah itu Kayak dari kapan contohnya, misal dulu kan SD kan kita sering nyoret-nyoret tuh di Iya, buku-buku iya. yang ini. Nah, gue sering melakukan hal yang itu. Jadi Oh. udah kelihatan tuh gua suka gambar, gue suka otomotif itu. Ya kayak gitu sih, nyatu banget gitu. Terus ditambah gua tuh STM tuh ada yang namanya PKL ya. PKL, nah itu di bengkel motor dan sekaligus ada airbrushnya juga mau. Oh iya. Iya. Gimana tuh PKL lu berarti? Dulu di Kemang Pratama Bekasi dulu ada. Oh emang tuh ada bengkel ngebuka anak-anak PKL juga tuh. Enggak sih, lebih tepatnya gua dulu pengen aja gua di situ gitu loh. Emang lu yang minta? Gua yang minta. Lu kenal juga sama tuh bengkel? Gua mau PKL dong, mau belajar gitu ya? Enggak sih, sebenarnya gua lebih kayak orang-orang pada di pabrik. Terus guru gua bilang di bengkel pun bisa. Nah, gua mau ya ngapain gua di pabrik-pabrik? Mending di bengkel aja, lebih enak gitu loh menurut gua. Lebih kerjanya lebih nyata. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi lu pilih, lu di bengkel. Gua Nah, di bengkel itu PKL lah dulu. selain ngoprak-ngaprik motor juga bisa ngecat juga. Iya, di situ ada dua inian. Ada otomotif mesin sama airbrush dan ngecat-ngecatnya juga dulu. Oh, buka airbrush juga. Buka airbrush juga dulu di situ. Nah berarti lu ngerti airbrush itu emang otodidak, lu bisa apa belajar nih? Maksudnya lu ada gurunya nih, maksudnya lu di bengkel itu emang lu anggap ada guru yang ngajarin lu untuk teknik-teknik pengecatannya dari Kalau dibilang ada guru pasti nyampur-nyampur ada, Mo. warna, ada kan? Ada. Kita bisa bilang guru gua lah. Nah, itu guru gua ngasih tahu apanya ya? Basicnya aja nih. Formula lu bikin cat apa basic cara ngecatnya doang nih? Basic Cara nyemprot, terus cara bikin apa ngaduk cat, apa semuanya lu dia kasih tahu? Oh enggak. Cuman dikasih tahu teknik aja tentang airbrush aja dulu. Oh masih airbrush tuh, berarti masih langsung pakai pen tuh? Cara ngolaknya kayak gimana, cara bikin kanan dan kiri itu sama gimana, kayak gitu sih lebih tepatnya. Itu Kalau saat lu STM itu udah belajar di situ? Nah jadi dari situ kagak ngaduk-ngaduk cat, kagak. berarti cuma diajarin pola ya, Pola. trik, maksudnya nih Cepi, lu kalau mau airbrush biar simetris nih begini gitu ya, tuh biar bodi kanan kiri semuanya nyambung tuh begini, diajarin gitu. Terus buka tutup lakbannya itu gitu Ya juga. dulu kan lagi zaman-zamannya body tuh airbrush tuh grafis ya, Mo ya. Iya. Dulu zaman-zamannya stabilo dah pokoknya. Betul. Terus kalau nggak salah di zaman tahun 2000-an tuh stabilo tuh lagi hype banget ya. Betul. Zamannya Rossi lah dulu ya kan, Rossi tuh warna-warna nyala dah pokoknya deh. Itu Nah lagi itu hype tuh. lagi hype banget. Soalnya di Thailandnya juga kan dulu kan sempet apa namanya itu, ada motor-motor gaya sono emang pada stabilo semua. Memang kalau di Thailand sendiri kan memang ikoniknya warnanya warna-warni. Mo. Iya. Dulu tuh zaman kalau bilang 2000-an tuh kalau dibawa ke Indonesia pada bilangnya tuh anak-anak tuh gayanya agak-agak pop art gitu. Ya pop art ya. Pop art. Jadi tuh kayak dia nyampurin banyak warna-warna apa itu ya stabilan Ya, gitu. nge-mix lah ya, Tapi iya. di mix lagi sama warna lain. Jadi kelihatan nyampurin, itu namanya dibilangnya pop art zaman dulu tuh. Iya benar. Walaupun ada basic-basic tambahan sedikit ornamen-ornamen gambar tuh, jadi nggak murni grafisan semua tuh, ya kan? Ya itu. Nah terus dari situ berlanjut lagi setelah lulus STM itu, lu langsung buka bengkel apa gimana Ki? Enggak juga, Mo. Dulu gua langsung, maksudnya dari gua lulus 2001 ya. 2001 itu gua langsung kerja dulu di PT kayak orang-orang pada umumnya. Buset. Iya, biar apa tuh? Ijazahnya nggak cuma numpuk jadi buat bungkus biar gorengan ijazah doang, lu Mo, ya kan? kepake ya. Jadi Iya, orang biar tua juga kepake bangga gitu, nih. iya. Biar Anak gua kepake nih. gitu Iya. sama gua gitu. Nah, itu satu. Gua tuh pengen udah punya feeling, Mo, maksudnya pengen buka bengkel, tapi gua pengen modal sendiri. Gimana caranya modal sendiri? Maksudnya gini, gua mau buka bengkel pasti ada
ada budget ya yang mau dikeluarkan atau beli kunci dan segala macem ya. Nah, gua Pasti nggak mau ngebebanin emak gua sama nyokap sama bokap gua nih. Ah. Ya udah, dengan cara gua kerja di PT itu. Jadi PT 2 tahun. Udah ngerasa Ngumpulin cukup. tuh. Iya, ngerasa cukup. Udah gua keluar, gua nggak mau kerja di PT lagi. Dari PT langsung buka bengkel apa belum nih? Ya, buka bengkel langsung 2003 2003 langsung punya bengkel. punya bengkel. Bengkel namanya langsung itu tuh. Apa tuh Cepi CKM? Enggak. Oh bukan. CP Airbrush saja, Oh, enggak CP CP Airbrush Brush. saja udah ya. Sebenarnya sih lebih kagak CP Airbrush. Dulu ya udah CP aja gua karena gua nggak mau pengen ada identitas Airbrush kan. Oh. Cuman ya udah apa ya namanya ya? Apa CP aja gitu ya, Itu Pak. tahun berapa Ki? 2003. 2003. 2003. Itu baru tapi udah mulai ngebras tuh di situ. Enggak. Oh, enggak. Cuman polos-polos aja mau. Maksudnya belum pede sih. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang tahu tuh, wah, Cepi kan bisa nge-airbrush nih, airbrushin dong. Buat orang yang tahu-tahu aja dulu mah, nggak ada. Sampai sekarang kayaknya tuh nggak ada deh tulisan Cepi ada airbrush, nggak ada. Oh enggak ada. Iya, Adanya- pokoknya orang pasti posting gua cuman Cepi ya udah dengan apa ya, nggak pakai identitas nama airbrush. Pakainya itu tuh. CKM tuh. Nah, CKM itu panjang mau, kalau itu masih panjang. Maksudnya Pas sudah modif itu berarti gua. ada- Oh, berarti berdirinya CKM ini. Hmm, Berarti awal itu belum modif belum. Baru buka-buka belum, doang. dari 2003 itu kagak modif. Kagak modif. Nah, modif tuh 2007-an deh, 2007-an. Karena 2007. 2007 Waktu itu udah 2006 mulai lah. rame Ya, tuh. ya. Iya tuh udah mulai rame tuh, udah ada tumblak-blak ya. Oto bursa ya udah ada kan. Ya, barengan ente juga lagi tuh pernah Iya, ya kan. betul. Itu baru-baru mulai Hmm. bikin motor. Ya, 2006 2007 lah ya. Nah, tapi nggak langsung terjun, Mo. Nggak langsung terjun. Itu ya cuman modif-modif ala anak-anak kampung gimana sih? Anak Ya, anak-anak kampung ya Iya. kan. Anak kampung yang ya udah menurut Motor apa sih gua, Ki yang pertama kali lu modif? Lu kan bilang modif di 2007. Ya kan, awal pertama lu modif. Itu motor apa yang lu garap Ki? kalau buat modif benerannya sih Mio. Bikin Mio dulu. Bikin Mio. Itu di tahun itu emang lagi rame-rame juga tuh ya. Ya, Mio 2007 lagi hype banget kan Mio kan. Iya. Iya, Mio. Kalau Nuko mah belum ada, belum hype banget ya. Udah kan? ada sebenarnya Ki. Iya, Cuma udah belum- ada di Priuk mah. digorengnya belum. Iya, digorengnya belum. Benar. Nah, Kalau dari itu situ- zaman itu Mio banget dah. Itu juga yang gue tahu Aki Cep itu di 2007 itu sampai 2012-an ya. Itu dia masih sering banget main di Autotrend tuh, bener Ki ya? Lebih tepatnya sih di Dua Alam oh ya nggak? Wih, Dua Alam, Anjay, ngeri. Dua Alam ya nggak tuh lo lawan tuh Dua Alam. Dua Alam tuh Motor apa Trend itu? juga, motor plus Plus. juga. Dulu kan ada motor plus. Ya cuma Kalau dua nggak, itu. Autotrend. Iya, dulu tuh cuma dua itu yang rame tuh. Hmm. Kalau nggak Motor Plus, Autotrend yang bikin acara udah dua itu benar. doang tuh. Nah, tapi kan lu kelihatannya tuh sering banget munculnya itu zaman dulu, lu maksudnya hype-nya itu Cep itu di Otre karena dulu lu dibarengin sama Wiwit juga ya kan. Sama beberapa builder modifikator anak Jakarta Timur juga nih yang nempel Iya, sama lu nih. dulu. Gue liat tuh sering tampilnya lu di Otre. Iya, Kalau di dulu. Motor Plusnya lebih naikinnya si Wiwitnya nih. Boy dulu mah malah. Iya itu Wiwit sama Om Boy ya. Iya, Om Yang Boy naik dulu ke lebih Motor Plusnya ya. pengen dinaikinnya tuh dulu Boy sama Wiwit, beda-beda Iya. benar. Kalau lu tuh ke Otrenya. Bener kan? Oh, benar. Ya pokoknya sekilas perjalanannya Aki Cep itu gitu tuh. Jadi dia dari awal-awal terbentuknya dia mau jadi modifikator tuh tadi seperti itu. Nah terus gue mau nanya itu singkatannya itu apa tuh? Si cekamnya itu apa? Singkatan dari apa? Jadi mungkin banyak teman-teman di rumah juga belum tahu nih artis yang udah tahu Cepi nih, Cepi belum ada yang tahu nih artinya CKM-nya itu apa sih Ki? Nah, C-nya itu Cepi. Pastinya kan Cepi ya. Itu Cepi lagi. Enggak, itu harusnya kan Cepi nih. Ah. CKM itu sebenarnya di bengkel orang sih sebenarnya tadinya. Nah, bengkel orang itu namanya Kumaha Aing. Kumaha Aing. Iya. Motor Aing Kumaha Aing. Iya, Kumaha Aing lah. Dulu karena gua
modifnya tuh terserah gua lah dulu. Apa kita bikinin kumaha aing aja ya udah ya. Kumaha aing modified. Gitu. Jadi Cepi Kumaha Aing modified. Ya, anjir. Dulu mah begitu, Mo. Lucu. Cepi kumaha aing modified. Berarti teman-teman di rumah kalau yang belum tahu artinya Cepi Cekam itu apa? Bukan, harusnya nggak pakai Cepi Cekam, CKM aja udah sebenarnya. CKM-nya aja ya. Ya. Berarti CKM itu Cepi Kumaha Aing modified. Anjir, jangan. Keren juga ya dulu ya. Zaman dulu mah keren mau modified mah. Tapi menurut gue ya, kata-kata modified zaman dulu itu lebih bener modified. Kok gitu? Iya, menurut gua ya. Murni ngemodif soalnya. Murni ngemodif. Jadi bener ngakal ya kan, bukannya Bener kayak ngakal. sekarang PNP. Menurut Jadi gua sekarang ya. tuh modified sekarang tuh palsu. Kalau kata gua mending nggak usah pakai kata modified dah. Ya mending kata gua mah geret saja udah benar. Geret ya. benar. Geret Kalau benar. geret kan lo ngemasang part yang tadinya emang udah part udah jadi, tinggal pasang, tinggal ngerakit. Kalau namanya geret masih aman ya. Aman menurut gua. Kalau kata-kata modified. Kalau modified itu berat menurut lu ya? Menurut gua ya berat sih. Berat sih ya. Terus kata-kata udah pakai kata modified, modif nanya mulu. Iya, itu kata gua mah mendingan nggak usah deh, Mo. Mending nggak usah pakai kata modified deh. Mending geret saja udah. Mendingan suruh rubah ya? Iya. Ganti dah nama lu. Ini sih saran gua ya. Oh, iya. Saran gua. Gitu. Soalnya berat banget tuh nama ya. Lu udah Berat, pakai nama berat. modified, berarti kan lu murni modifikator nih. Berarti lu beneran ngegarap tuh motor ya dari segala sisi nih maksudnya nih. Dari Iya, body bener, lu garap ide sendiri. lu, inspirasi ide lu ya kan, kan? bener kan? Bener-bener modif tuh di ranah yang masing-masing regulasi tuh punya regulasi masing-masing ya. Misalnya dari media ini lu pahamin regulasinya dan nggak kebanyakan. Ya udah maksudnya pahamin regulasinya jangan kebanyakan nanya. Kan udah pakai kata modified. Malu atuh ya kan? Ya, gitu menurut gua. Tuh, asik juga tuh ya kan. Jadi ini salah satu apa ya omongannya Cepi tadi menurut gue benar juga. Jadi buat teman-teman yang mau pakai nama bengkelnya itu jadi modified, contoh misalkan Cepi modified. Nah, lu tuh sebenarnya harus masuk dulu di kasta benar-benar jadi modifikator kalau menurut pandangannya Om Cepi nih. Modified itu seperti apa? Mungkin contoh misalkan lu udah benar bergarap tuh motor sendiri ya, maksudnya tanpa ada bantuan-bantuan orang. Terus rata-rata partnya juga bukan part-part yang tinggal nemplok ya, Kia, bener ya? Bener. Jadi benar-benar lu ide sendiri ide lah. lah. Misalkan contoh cover lu idenya kayak apa pokoknya ide lu yang bukan nyontek. Nah terus lu menang nih beberapa event lu bisa menangin, sering juara 1, boleh lu dapat gelar modifikator. Nah Iya. baru lu pakai nama bengkel lu modified, monggo ya enggak. Ini Kalau masalahnya kata yang gua sih- nyolek nih udah langsung orang-orang keras juga nih. Kalau kata gue sih Aki sekarang Cepi tuh nih. modified itu kayak humor menurut gue. Udah bukan asli artinya modified itu udah bukan artinya lagi tuh. Jadi misalnya nih ya, wah ada kata-kata misalnya A modified atau B modified misalnya ya. Tapi menurut gue, lah lu modifnya kebanyakan nanya, sampai warna-warna juga nanya. Lah modifiednya di mana dah? Iya, gue kadang-kadang suka mikir gitu loh. Maksudnya, lu pakai kata modified, lu sebenarnya ngerti nggak sih arti kata modified itu apa? Gitu loh, maksud gue gitu. Jadi Lebih baik lo bikin namanya ganti Geret aja ya. Kalau Geret no problem ya nggak? ya mending kayak Mamo Geret sudah, gitu misal ya kan, Mamo Geret. Udah kelar. bengkel aja udah. Ya. Kalau bengkel kan kerjanya barang langsung dari pabrik juga tinggal pasang nggak masalah, orang kita Geret kok ya Kalau kan. dapat plusnya adalah bener-bener motor lo tuh ngide-ngide. Tapi kan udah pakai Geret, tapi motor lo ngide kan lebih keren. Yoi. Gitu. Bener. Jadi Boleh tuh kalau- Brancis. Benar. Jadi mendingan, tapi kalau yang udah terlanjur terus udah ngerasa dia modifikator sih monggo ya kan. Monggo, Biarin maksudnya aja. ini mah sudut pandang gua sendiri, sudut pandang gua Ini sendiri. Sudut pandangan dari Aki Cepi nih. Nah, kalau ini mah sudut pandang gua sendiri. Kalau yang udah namanya modified, ya udah, maksudnya dia udah terkenal di modifiednya, ya udah terusin aja. Cuman itu sudut pandang gua aja, sudut pandang gua nggak ada apa ya, menyudutkan ke satu pihak, nggak ada. Oke. Oke Brancis, terus gue lanjut lagi nih.
Terus tadi artinya cekam udah ketahuan tuh ya kan. Cepi kumaha aing modified. Nah, terus gua mau nanya lagi sama Aki Cepi ini. Dia tuh udah melanglang buana juga nih. Maksudnya di dunia kontes nih udah hampir semua media ya, semua media yang sering ngadain kontes juga udah sering menang. Terus udah bukan di Jabodetabek aja, dia juga udah main juga ke beberapa pulau-pulau di luar Jawa juga, udah sering dapat podium juga. Nah, Ki, selama lu kontes nih, Ki, selama lu jadi modifikator, menurut lu hal yang menurut lu paling bangga, lu tuh event di mana sih, Ki? Maksudnya, gue puas banget, gue bangga banget udah bisa jadi podium di acara ini. Itu acara di mana, Ki? Menurut versi lu sendiri nih ya, pada saat lu jadi modifikator, yang menurut lu ini event paling ditunggu-tunggu dan event paling bergengsi, Ki. Ada nggak sih? Dulu ada event Honda punya acara ya. Honda HMC punya. itu? Ya, HOCS dulu mau. Oh, masih AOCS ya, HOCS betul. yang pegang Otre ya kan. Iya. Nah, itu event yang satu punya gelar juara aja, mau juara berapapun ya, kita ngobrolin mau juara berapapun. Wah, 5 besar itu ya? Itu gue udah bangga banget, no. Maksudnya satu, karya gua dengan modal juga tipis, yang apa adanya dulu. Yang penting gua punya karya nih, tapi bisa juara gitu. Itu buat gua inin banget, maksudnya apa ya, seneng banget. Terus kedua, Jarum Black dulu ya. Jarum Black. Itu kontes yang menurut gua ya keren. Ini versi gua ya, versi gua. Maksudnya yang dengan notabene ya bocah ngakal gua. Ya pokoknya gua mau dari dulu ngakal udah. Ya pokoknya orang zaman-zamannya, kalau dibilang zaman dulu nggak ada brand yang kayak sekarang mau ya, ada. Kata siapa yang kagak ada dulu zamannya? Bikers ya dulu ya. Iya. Bikers. Dulu zamannya. Itu udah pakai CNC tuh. Iya, kan? zamannya udah pakai CNC dong. Zaman dulu tuh. Dulu kalau nggak salah, kalau di HOCS dulu temen kita juga Pekoy kalau nggak salah Pekoy. Iya nggak Pekoy. Iya itu dia. Ini yang dia tuh part-partnya udah ngambil dari sono semua. Di zamannya itu kalau dibilang apa ya, barang mahal itu jadi poin. Enggak. Menurut gua enggak. Lu udah pakai full biker saya nih zaman dulu. Belum tentu motor lu itu menang. Ya kan? Malah itu jatuhnya kan ikut-ikut kayak di kelas stock bolt on gitu ya, Ki ya? Iya, stock bolt on. Ya kan? Nah, Nanti juga walaupun lu di stock bolt on itu lu udah pakai barang yang menurut lu udah paling mahal, terus paling rare, belum tentu menang juga ya, Ki ya? belum. Kembali lagi ke konsepnya, kembali lagi ke apa namanya, finishingnya juga, Ki ya? Finishing dan apa ya, e-catchingnya nih motor masuk nggak? Iya, Misalnya lu harmonisasinya, Ki. nabrak warnanya, misalnya dari warnanya kayak kagak nyambung ya. Pokoknya aneh banget gitu motornya. Itu juga mempengaruhi, lu kayak sudut pandang lu deh. Misalnya kita ngobrolin ya. Kita ngobrolin di luar putih sama hitam ya. Warna dasar ya. Itu pernah nggak lu ngeliat tuh motor kayaknya aneh banget, padahal motor cakep nih. Nabrakin warnanya salah gitu kan? Iya gitu loh, kayak gitu gue pernah ngerasanya motor gitu udah loh. bagus nih, sayang banget ya kenapa warna ini ditabrakin sama ini gitu kan? Iya, kayak gitu Harusnya sih. lu pakainya warna ini gitu ya? Harusnya di luar warna itulah Iya, ya kan. betul. Kayak gitu, bukan karena si jurinya gara-gara nggak suka kali warna ini. Bukan. Ini kita boleh ngomong kasar nggak sih nih? Silakan, Nah, Ki, iya, aman. maksudnya Makanya. bukan bangsat, maksudnya kita tuh apa ya? Juri itu bukan punya suka-sukaan warna, bukan. Tapi nih, tadi lu mau ngomong kasar, lu puasa nggak, Ki? Hah? Puasa nggak? Tapi kan kasar gue kan bukannya ini iya ya, benar. nih, Enggak, KKN. gue nanya lu puasa nggak sekarang? Puasa. Oke, kita sama puasa. Jadi rem-rem dikit boleh juga, Ki. Oh iya benar. Takutnya boleh. nanti yang nonton kesel juga sama kita, Ki. Oh iya benar, Ini puasa-puasa ngomong jorok lagi gitu. Oh iya, jangan ya. Ini disclaimer ya. Ini Enggak. karena Emang kebiasaan aja. Aki itu emang ngomong gitu, dia emang selalu gitu. Kalau nggak suka sama orangnya langsung, apaan sih lu bangsat? Bahkan dia nih lagi ngejurin motornya nih, kalau dibilang motor orang jelek, bener berani ngomong jelek dia mah. Motornya mah jelek, ngapain? Berani lu kan. Salah satu menurut gua juri yang paling berani itu dia doang tuh. Berani ngomongin motor modifikator, maksudnya motor owner tuh kalau jelek bilang jelek bener sama dia, berani banget. Kalau mereka masih sopan dikit ya, kurang bagus atau gimana. Kalau dia mah udah
motor tuh jelek, udah jelek aja gila sih. Lu Iya. salut banget gua anjir. Iya kan, Berani ngejas lebih baik langsung. sakit ya kan daripada cuman apa ya, Basah dihalusin. Iya dihalus-halusin terus lu apa ya, tolol dengan sendirinya gitu ya kan. Ntar lu lama-lama tolol gitu menurut gua. Kalau dibilangin sakit nih ya jelek nih ya, ntar dia bakal memperbaiki Oh iya. yang dibilang Jelek. jelek gitu. Masuk Ada tuh motivasi dirapin. ya kan? Iya, bener Ada juga. motivasi, dia kesel sama gua. Kebanyakan sih kesel sama gua. Kebanyakan sih kesel. Kebanyakan kesel mau. Cuma emang itu kan gaya orang masing-masing beda-beda ya Ki ya. Iya. Versi lu begitu kalau lagi ngasih argumen ke peserta ya kan. Iya, gua nggak memaksakan orang tuh harus suka sama gua. Hmm. Gua nggak memaksakan orang tuh harus apa ya, mengerti apa yang gua ungkapin. Iya. Kayak yang gua ungkapin gua kasar menurut dia, tapi kasarnya tuh gua sayang sama mereka gitu loh Itu maksudnya. ngasih tahu nih biar lu berubah nih maksudnya. Biar lu ada perubahan nih sini nih, di sini biar lu jadi lebih bagus kan. Iya, gua nggak bisa kayak mengkoreksi motor orang tuh dengan kayak cara halus gitu loh. Misalnya kayak ini nih begini. Seharusnya gua mah enggak. Bukan gua banget. Langsung to the point Iya, ya? to the point. Gila Gitu. sih. Kalau gua nggak tipikal orang yang kalau kata orang Medan tuh menye-menye gitu gua. Menye-menye. Gua kurang begitu gua. Gua kurang Langsung suka. digaspol kayak sama Ki Cepi mah gak ada cerita menye-menye, gas pokoknya. Yoi. Oke. Berarti Ki Cepi itu ngerasa bangganya tuh pada saat jadi modifikator dia saat meraih podium di acaranya HOCS. Dulu tuh emang HOCS tuh salah satu pada tahun itu event bergengsi juga tuh. Dia berseri juga, ada di beberapa daerah juga. Terus kita juga harus ngikutin serinya juga tuh Kia dulu ya. Iya, dulu tuh misalkan ada seri-serinya juga. 5 seri. Nah, HOCS itu harus juga tuh dari seri 1 sampai seri 5 itu harus diikutin terus. Nah, lu udah menang di seri 1. Lu ikut seri 2 itu harus berubah motor lu. Jadi nggak bisa motor langsung di seri 1 begitu, seri 2 gitu lagi nggak bisa Kia. Nggak Harus bisa, ada minimal ada perubahan. Minimal 70% berubah. Tuh, 70% harus berubah, bayangin tuh. Kalau emang kita bukan atlet modified, tuh yang tadi Ki CP bilang tuh yang bukan modifikator, bingung tuh dengan jarak misalkan 1 bulan. Ya. Lu harus merubah motor lu 70% total. Contoh gampangnya lu ngerubah warna bodi dah. Misalkan awalnya airbrushan lu begini, lu rubah jadi begini. Itu baru 50% contoh nih ya kan. Terus minimal kaki yang harus lu rubah lu. Zaman dulu kan Warna anodized lah misalnya. nah, itu ya kan dari warna anodized lu rubah. Terus kaki lu ada perubahan lagi. Contohnya yang tadinya kaliper lu. Lu kan di OCS tuh masih ada kaliper double kan Ki, misalkan 2 Oh, biji iya, gitu iya, kan. iya, Tadinya iya. kaliper lu walaupun di kanan nih tapi 2 nih kalipernya. Lu tambahin jadi 3 mungkin. Itu harus berubah juga bener kan Ki ya? Benar. Zaman dulu gitu. Jadi harus pada ada perubahan sertifikan gitu maksudnya. Iya. Benar-benar berubah. Pokoknya modif zaman dulu tuh jarang drama, Mo. Iya. Jarang drama. Jarang drama. Iya. Pokoknya tusuk lah langsung ya. Gas, kalah ya udah nangis lo di situ ya gitu, nggak ada. Dulu tuh kalah teriak-teriak gitu nggak ada. Ya Ya udah, di udah acara kalah kelar, nangis beres, aja lu udah. udah. Iya. Kalah nangis gitu. Terus yang asiknya lagi tuh Ki, kalau zaman dulu tuh masih ada regulasi tuh tiap brand ya. Contoh misalkan ini kayak HOCS kan yang bikin Honda nih Ki. Oke. Di misalkan peserta ada 300 nih. 300 motor itu bener-bener lu harus pakai part, maksudnya part Orion gitu ya. Part Orion tuh misalkan lu nyangkok nih Ki, misalkan batok, misalkan lu Vario, lu pakai batok Supra, itu kan masih sama-sama Honda tuh. Itu masih aman tuh Ki. Selama itu masih sama-sama brand Honda masih aman. Nah, kalau lu udah pakai kompetitor nih, misalkan lu mau di batok lu pakai visornya Yamaha gitu sama apa lu pakai, itu langsung di Oh itu ada Apa, kelasnya di disk tuh, Mo. Ki? Itu ada kelasnya. Masing-masing kayak transfer body ya. Iya, transfer transfer body, misalnya betul. kayak Jadi FFA juga begitu, body apa tuh blade ketemu baju body Supra nih misalnya nih disatuin nih. Itu kalau sama-sama Honda masih aman. transfer itu kan body. dulu masih banyak kan Ki. Transfer body sekarang tuh nggak ada nih Ki. Ya kan udah ya 2015 kemarin tuh jarang banget pada main transfer body gitu kan maksudnya. ya. Misalkan depannya tadi lu bilang blade,
belakangnya motor Belakangnya apa. CS1 misalnya Nah, dulu gitu-gitu zamannya tuh kan. CS1 Banyak kan, ya kan ya. Nah itu udah benar-benar tuh pada ngedempul-dempul fiber-fiber buat nyambunginnya tuh Ki. Iya dulu tuh banyak banget ya kan Ki, orang-orang para modifikator tuh pada itu transfer body lah. Sekarang tuh hampir nggak ada nih gue liat nih. Udah dari ya 5 tahun sampai 6 tahun ke belakang ini jarang banget motor-motor kontes tuh yang mainnya transfer body, jadi nggak pada begitu. Ya murni misalkan pabrikannya kayak bikin Supra body begitu, udah Supra aja. Sebenarnya Vario iya. full begitu. Sebenarnya kelasnya masih ada mau. Cuman dia nggak baca regulasinya. Intinya sih gitu. Yang cari aman aja. Terus yang tanda kutipnya modifikator nih nggak paham. Contohnya kemarin sebenarnya tuh Yamaha yang custom maxi kemarin Ki. Ya benar. Itu kan yang diminta Yamaha sebenarnya tuh kalau gua tanya ya sama juri-jurinya ya, di kelas yang paling gedenya itu apa? Pokoknya yang kelas yang Mungkin ekstrim pro-nya lah ya, dah. iya pro. Ya, yang kelas pro-nya itu bahasanya apa tuh? Nah itu sebenarnya tuh permintaan Yamaha tuh yang seperti itu, yang ada transfer body. Contoh lu X-Max, bener-bener orang nggak tahu kalau itu X-Max, Ya. rubah semua. Nah harusnya begitu kan. Cuma ya Benar-benar full ya. iya, nah ditemuin ya rata-rata pemenang-pemenang di setiap region. Ya X-Max ya X-Max lagi Ki, nggak ada yang berubah. Ngerubah sampai akhirnya pada saat di final tuh Yamaha ngasih sampel, maksudnya ngasih contoh display motor tuh yang garapannya Katros tuh. Sama garapannya siapa itu ya yang motor aerodinamis gitu ya. Iya, itu tuh. Maksudnya nih lo permintaan Yamaha tuh lu bikin motor para modifikator tuh seperti ini. Maksudnya di kelas ini tuh benar-benar ngerubah semua. Jadi bukan hanya kaki-kaki yang dirubah, bukan hanya part-part yang umum dirubah, tapi body juga lu rubah, maksudnya gitu. Ya ada sampel lah ya Bener-bener lu bahasanya. transformerin dah tuh semua dah. Lu transformasi awalnya awalnya X-Max berbentuk jadi apa, misalkan mau lu jadiin XADV kayak mau jadi apa tuh kayaknya. Mau jadi transformer kayak Ya, bisa, bodo bodo tuh. amat ya. Mo, Permintaan ya. sebenarnya seperti itu. Cuma nggak terlaksana sampai final pun nggak ada yang ngerubah seperti itu. Jadi ini juga mungkin kalau gua bahas nih panjang lebar Ki, nggak bisa Panjang, habis nih. bisa sampai besok mau. Nah itu makanya teman-teman juga ada pusing nih ngomongin apa sih yang nggak ngerti ya kan. Ya, ini mah Mendingan sebenarnya lebih ke curhat ini mah, Iya. curhat doang. gua nanya ini ada Ki. Ini sekarang di bengkel lu nih Ki. Kan abis lebaran ini banyak event nih Ki. Lu lihat dah di April, Mei dan selanjutnya itu flyer-flyer udah pada berterbangan nih Ki acara kontes. Iya, benar. Nah, kan lo juga menjadi pastinya banyak banyak sultan-sultan nih pada garap motor di lu nih. Ya contohnya mau ngegambar, mau ya mungkin Bikin yang part-part teman-teman mau tahu juga nih di CEP itu juga nggak hanya airbrush, itu juga bisa nge-chrome body. Nanti bakal gua spill juga nih hasil-hasil chrome bodinya CEP ini. Udah lama tuh sebenarnya dari 2017 ya Ki ya. 17-an. Dari 2017 tuh dia udah main chrome body. Nah cuma hampir kita nggak kelihatan juga nih Ki. Ya. Udah 3 tahun ini jarang banget tuh body yang di chrome terus ditimpa lagi pakai cat, udah jarang banget nih Ki ya Udah kan. jarang. Udah hilang tuh. Mungkin mau ada yang naikin lagi tuh body dasar chrome terus di airbrush bisa juga tuh Ki. Bisa. Mungkin nanti di 2026 ini siapa tahu ya kan ada sultan-sultan mau main lagi yang biasanya pada pakai emas-emas tuh ya kan dikombinasiin atau diharmonisasiin pakai body yang basicnya dasarnya chrome, itu kan makin gila lah gitu. Makin menarik ya. Terus display bawahnya pakai cermin ya kan, buset. Ya, ini chrome tuh nih disclaimer dulu ya. Yang maksudnya di Mamo itu adalah bodi plastik. Ntar dipikirnya adalah yang besi-besi ya Mo ya. Iya. Ini Ini mah bodi body. plastik yang notabene jarang bisa orang tuh nge-chrome. Ya. Ya Kak? Jadi body plastik tuh beneran hasilnya ya chrome. Ntar bakal gue spill juga nih hasil-hasil karbon krumannya dari aki cepi nih. Ini pokoknya chrome-nya bener-bener chrome, bukan chrome Stiker. aluminium. Oh, bukan aluminium juga, ya Yang benar. kayak model-model cat gitu ya, Iya. yang kayak aerosol gitu kan. Bukan. Jadi kayak aluminium gitu ya. Tuh. Kayak aluminium itu mah. Kalau ini mah murni beneran Bener-bener chrome. Gitu. Tapi di cover bener-bener body, cermin. di body plastik nih. Hmm. Terus apa yang lagi lu garap Ki saat ini? Mungkin ada beberapa motor-motor Sultan. Soalnya gue liat dari list-list tweet lu banyak banget tuh. Ada 8 tuh, ada Sebenarnya belum kecoret semua itu, masih ada gitu. lagi. oh Jadi ada yang anak Kalimantan juga, Kalimantannya ada 2, terus masuk lagi tuh Ninja tuh, SSR, SSR buat anak-anak Tailuk lah bahasanya.
Itu lu semua tuh yang garap Ki? Airbrushnya aja. Airbrushnya aja? Airbrushnya aja, Nah, gua juga kemungkinan dipercaya gua airbrushnya nih. mau ngurusin juga nih Ki. Mungkin kan terutama modifikator yang nonton nih ya kan, yang sering banget ikutan acaranya Aki Cepi nih di Motoseller atau di yang pokoknya ada Motosellernya, banyak pertanyaan mungkin gini yang Ki. Sekarang kalau emang lu yang bikin nih Ki, Iya. gue cuma nanya doang nih, lu yang bikin tuh motor, terus lu juga yang ngejuriin, itu gimana tuh Ki? Maksudnya ada nggak sih misalkan lu yang bikin, terus lu yang ngejuriin, pernah ketemu nggak di suatu event itu? Apa emang lu nggak mau misalkan tuh motor bikinan lu, terus di event lu nggak bolehin main, lu jangan main di event gua gitu, lu main aja di event siapa kayak misalkan eventnya media-media lain selain media lu gitu. Kalau gua udah punya kesepakatan dari pertama nih, yang mau bikin sama gua full dari nol sampai terakhir lah ya kan. Itu gua pastiin lu jangan ikut kontes di gua. Oh, yang ya, lu bilang ada gitu. event yang bawa-bawa atau misal pun gua nggak ada, misalnya gua nggak ngikut di event itu tapi media gua tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Karena menurut gua apa ya, menghindari satu. Terus kedua, kalau menurut gua kocak. Gue yang bikin, gue yang nilai, aneh. Itu makanya. Aneh Berarti banget. nggak sampai ada tuh ya? Enggak, gue pastiin nggak ada. Gue pastiin. Kita juga bisa nginfoin nih ke teman-teman nih. Jadi kalau acaranya Motoseller, terus pokoknya yang digarap sama Ki Cepi itu udah dipastiin tuh nggak ada motor-motor bikinannya dari Cepi Cekam ini nih. Tapi kalau ngomongin ada. Misalnya contoh. Airbrushnya aja. Oh, itu ada. Cuman orang yang masang siapa gitu, modifikatornya siapa. Kalau itu masih ada. Ya, itu mah banyak malah. Ngomongin banyak. Cuman kan modifikasi kan bukan di satu poin aja, Iya, bukan di body doang kan. Iya, Tergantung kalau misal nanti contoh lu nih. ngemodifnya seperti apa tuh. Misalnya contoh, gue ngegarapin bodinya airbrush nih ya. Cuman apa ya, harmonisasinya nggak ngepas nih sama yang dia pasang nih ya. Iya. Ya tetap aja kan. Iya. Gua kan cuman pelaku airbrushnya, gitu loh. Oke. Dan gua pastiin nggak bakalan ada rasa iba gara-gara dia airbrush di gua nih, pasti gua menang ini, enggak. Jadi Gitu, tetap profesional lu ya. Nah, tetap Tetap profesional. profesional. Kalau lagi ngejurin, ya walaupun di motor airbrushan gua, tapi gue lihat dia salah nih, maksudnya nih harmonisasinya kurang, terus part-partnya juga salah warna, misalnya gitu. Ya menurut lu jelek, tetap lu Ya kayak buang. contoh gini, misalnya di event itu ada the best airbrush nih. Kita ngomongin the best airbrush Nah, ya. ya betul tuh. Kita ngomongin the best airbrush. Kita juga pernah sepakat ya, kita pernah ada di satu frame ya lah gitu ya. Ada airbrushan gue juga dan ada airbrushan orang juga. Tetap yang menurut gue, oh bagusan dia nih. Ya tetap gue masukin dia yang Tetap profesional lu kan. gitu. Lebih ke situ gue. Kalau gue orangnya nggak tahu diri atau biasanya tuh pengen menang sendiri nih ya, bisa aja ya udah nih gue the best airbrushnya punya gue aja ya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Oke, berarti ini udah terjawab juga nih Bro Ensi. Jadi kalau motor yang digarap sama Cepi dari nol tuh berarti kan benar-benar dari dasar sampai jadi tuh keluar dari bengkel ini udah jadi motor kontes nih, udah siap kontes. Nah itu nggak bakal mau Cepi di acaranya dia. Bahkan kalau ada medianya dia sendiri juga dia nggak bakal mau nih, nggak boleh. Tapi kalau di acara orang silakan. Mau kan banyak kan acara-acara kontes tuh di Jabodetabek kayaknya banyak, bukan hanya acara Cepi. Nah terus gue mau lanjut nih sebelum gue tutup. Masalah produk lu nih Cep, kan lu bikin produk namanya Option Part. Itu berdiri sejak kapan Ki? Nah terus kulihat juga sekarang nih di beberapa event udah banyak banget pada make bilet-biletan nih dari Option Part. Coba dong infoin ke gua, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu Option Part itu produknya siapa. Nah ini gua langsung kenalin, ini dia salah satu pemilik dan sekaligus ownernya, dan juga modifikator juga. Jadi kan si Option Part udah pasti ada seninya kan, ada bentuk-bentuknya apa semua itu
Aki Cepi nih pelakunya. Nah, teman-teman yang pengen pakai produk dari Option Part bisa juga langsung hubungin Aki Cepi nih. Nah, terus bedanya di Option Part itu dia bukan produk Mas Pro ya Ki ya. Bukan. Jadi itu bisa misalkan lu mau custom, gue maunya gue doang yang pakai sendiri nih, bisa itu di Option Part karena emang dia sebenarnya melayani produk-produk seperti itu. Jadi nggak dibuat massal. Langsung Ki coba Ki jelasin awal berdirinya Option Part itu seperti apa. Kenapa lu kepikiran bikin part sekarang gitu dah? Kita ngobrolin brand orang nggak masalah ya berarti ya. Monggo. Nah, jadi gini, dulu gua tuh lebih kayak ngeliatin pasar yang ada di Thailand. Kok gua mikirnya adalah kenapa harus Thailand sih, ya kan? Misalnya gitu di dalam otak gua nih, orang berbondong-bondong belanja barang nih, wah bawa dari Thailand, misalnya. Jujur gue ngeliat tuh dari perkembangan dulu X-Max ya, X-Max, Tanutong nih, banyak yang pada datang nih. Ya. Karena circle gue tuh orang dagang semua, jadi gue pernah ngeliat real tuh barangnya gitu mau. Gue pikir adalah Indonesia juga bisa bikin gini nih. Kayaknya cuman ngejiplak begini bisa. Maksudnya bahasanya tuh kita bikin jiplak aja nih, 1:1 pun bisa dibikinin kayak gini. Cuman gue orangnya males ngikutin orang. Males copy paste ya? Iya, males copas dan males apa ya. Nah gue punya ciri khas gue sendiri lah. Nih gue bikin nih di Jawa mau dulu. Awal nih ada yang mau bikin. Kebetulan ada yang mau bikin nih, bisa nggak bang? Bikinin kayak gini. Gua awal bikin inian mau. Gua awal tuh bikin segitiga. Pertama kali? Ya kalau bahasa kerennya triple clam ya. Ya, gue bikin segitiga mau. Bikin segitiga juga kocak dah, kocak banget. Maksudnya dulu awal-awal itu manual. Terus bikin di mana yang bagus ya? Oh coba nih gue ngeliat-liat di apa ya, di Google bisa nih CNC di sini di Jawa, lemparlah ke Jawa, bawa sampelnya, gue pengennya gambar seperti ini, gue kasih gambar 2D-nya mau. Oh iya. Karena kan gue nggak bisa 3D, gue bisa 2D-nya aja, gue gambarin 2D-nya, bang. Karena gue tahu nih orang CNC itu orang teknik mau, industri. Nggak ngerti apa yang kita mau. Kita kan orang seni nih. Iya betul. Yang dikeluarin. Jadi kalau kita cuma pakai omongan tuh nggak bakal paham dah. Jadi soalnya pabrikan beneran. Maksudnya pabrikan kan dia biasa ngerjain industri. Iya makanya harus. Kalau kita gambar juga kan. Bikinin kayak gini, yang dia bikinin 1:1 sama yang kita kasih. Iya contoh. Mau contoh. Ya udah, karena dia nggak punya unsur seni, kita gambarin 2D-nya. Ntar buat dia gambar nih, nyesuaiin apa yang kita mau. Nah, singkat cerita nih, segitiga lumayan mau. Gue posting pertama awal nih, gue pikir mah. Motor apa tuh Ki? Ereking. Dulu gue buatin tuh buat orang inan juga, buat orang apa? Luar juga. Orang luar mana? Sulawesi. Oh. Jadi gue juga nggak ada yang kenal. Yang orang tuh bisa nggak bang bikinin ini? Ya udah gue bikinin kan. Gue coba bikinin. Gue posting dong. Iya. Gue pikir mah gue posting tuh, ya lu tahu sendiri mau gue orangnya posting ya ngasal udah. Yang penting gue posting ya kan. Iya. Emang agak unik sih postingan. Iya, gue postingan gue tuh agak lain. Memang gue mah nggak ada kayak ngedit, nggak ada apa, pokoknya yang penting posting aja udah. Iya, benar. Agak lain memang. Gue mah menurut gue ya yang penting kan visualnya. Maksudnya oh iya orang ngerti itu segitiga gitu loh. Betul. Emang pengennya yang zaman sekarang ada meledak-meledaknya bagaimana? Ada meledak-meledaknya bagaimana? Udah pakai intinya ya lu mah. Ya, gue mah yang penting intinya gue jual nih. Ya udah pelek, udah gue jual pelek gitu. Jadi gue pengennya nih, gue cuman posting, gue nggak ada ekspektasi tinggi buat produk itu ya.
dulu ya no label, nggak ada nama, nggak Belum ada nama option partnya? nggak ada kepikiran ke situ juga. Orang posting tuh cuman iseng-iseng aja. Dan gue pikir mah mahal, pikiran gue, karena kalau kita bandingin sama apa ya yang ada di toko oren sama toko hijau itu, ya mending beli toko hijau sama toko oren karena lebih murah. Oh, iya. Iya dong. Betul. Gue barang nih harganya, misal contoh gue bikin satuan dulu mau. Gue ngomongnya yang bikin satuan ya. Itu bisa 7,5 juta mau. Atas bawah tuh? Untuk triple clamp aluminium. Atas Di bawah? zaman itu, iya atas bawah. Oh. 7,5 juta. Nggak worth it. Buat yang penglihat ngebandingin toko sama- oren. Iya, betul. Penglihat toko oren. Tapi kan ini kan custom kan, maksudnya lu pasti beda sendiri, Ya. bentuknya juga lain daripada yang lain lah, jadi nggak mainstream banget ya kan. Tapi kan nggak semua orang pemikirannya kayak lu mau. Iya kan? Mending gua beli. Nah, gitu ya kan. Mending Lebih nih. murah ya kan. Nah, mending kita Sama-sama ngomongin mending. Almu. Nah, sama-sama Almu. Betul. Sama-sama buat ereking. Iya. Sama-sama Almu. Ya bener dong. Jadi gua nggak ada ekspektasi tinggi untuk hal itu, tapi ada yang mau. Wih, berarti orang Indonesia tuh banyak loh yang suka. Gua pengen bikin do one only. Itu, tapi nggak semua. Ya udah bikin nih. Singkat cerita bikin arem. Metik-metik nih Setelah dari segitiga tuh. dari segitiga. Wih, posting lagi dong dengan gaya gua yang asal tuh ya. Udah posting nih arem Arem, itu dari Arem CVT. CPT. CVT sempat booming tuh ya. Nah, dari CPT booming mau. Dari CPT. Wah, berarti pesaing Tanuto katanya. Wah, anjay. Gua ya kan. Gua makin pala gua gede juga ya, Mo ya kan. Buset. Bisa nih Pakai gua. helm nggak berarti. muat sama dia? Hah? Pakai helm nggak muat? Nggak muat, gede. Benar. Jadi Iya. Nah, buat- sekarang tuh bahkan gue lihat nih, emang lu naiknya dari CPT dah ya kan. Per Mio-Mioan deh, semua motor Vario dulu ya kan, dia awal-awal tuh. dulu Vario. Vario yang bentuk-bentuk Vespa kamu lah ya kayak kan. apa juga lu garap dah tuh. Emang naiknya di Vario di CPT. Nah, sekarang yang bikin agak nggak masuk akal juga nih, dia tuh sekarang bikin pelek nggak tuh? Pelek nih, dia bikin depan belakang CNC. Iya. Emang dia tuh beneran maunya dasarnya emang pengen ngulik. Ngulik terus apa yang belum gua bikin, apa yang gua nggak bisa, nggak boleh. Jadi semua tuh menurut dia tuh bisa. Yang Iya. uniknya dari Aki Cepi nih, kan pelek tuh masih pada jarang kan pelek CNC nih, murni CNC ya, bukan casting ya Ki ya. Bukan casting. Jadi casting. disclaimer tuh semua tuh yang kayak casting juga finishingnya CNC mau. Iya, tapi Iya. kan gue bilang casting kan. Bener-bener Finishing doang. bener-bener full almu lah bahasanya. Full almu. Nah kalau lu nih yang lu lagi garap murni full CNC tuh. Full Gila, CNC, full almu, ya kan. Kalau gua tuh mikirnya gini mau. Apa sih yang Indonesia nggak bisa? Intinya gitu sih sebenarnya. Jadi apapun yang inian gua kayaknya bisa deh. Intinya gitu. Jadi apa yang orang luar buat, kayaknya gue juga bisa buat gitu loh. Ki, tapi itu si pelek itu bentuknya knockdown gitu apa gimana Ki? Maksudnya ada baut apa full langsung Ki? Oh, gue ada yang bikin one piece, Hah? ada yang bikin two piece. Oh ada yang two piece. Nah, jadi Kayak Vespa Mio gitu nih, aja? gue mikir nih, Mio kalau gue bikinin one piece, itu kalau lo misalnya mau ganti piringan gitu ya, Iya. wah sayang banget mau harus dibubut-bubut lagi, ngabisin lagi, sayang. Habis, iya. Nah, makanya gue Ntar bikin rusaknya two piece. semua ya? Iya, makanya gue bikin two piece. Jadi Buat kalau dia mau mempermudah orang custom nih, misal contoh, gue jual dari yang beli Mio nih, yang beli Mio nih misalnya. Padahal udah bikin punya motor apa sih Ki? Yang udah lu garap kalau pelek ya? Pelek untuk sekarang ini gue bikin NMAX, Mio, sama Vario. Oh, terus lu bikin sekarang two piece. Gue semua tuh tupis Rata-rata. semua, rata-rata tupis. Jadi biar mempermudah, karena gue marketnya tuh lebih ke anak-anak. Ya Modif- maksudnya lu kepikiran modif-modif. juga kan Ki. Sekarang kalau lu bikin one piece nih, basicnya semua dari diameter rim semuanya nggak bisa dibuka gitu kan, karena nggak bisa maksudnya nggak bisa dicopot karena one piece kan. Kalau nih orang modifikator ini ngastem mau bikin disk cekung atau gimana kan otomatis ngebabat lagi nih ya kan. Nah mau ngerubah lagi ke sini udah nggak bisa nih ya kan. Iya. Makanya lu kepikiran
gue bikin tupi saya nih biar Biar fleksibel. misalkan lu berganti si remnya tetap aman tuh ya kan. Biar fleksibel mau maksud gua. Iya. Lebih tepatnya tuh biar lu tuh juga nggak apa ya, susah-susah banget. Tinggal lu buka adaptornya, udah kelar, lu bikin adaptornya doang. Tuh. Udah kanan kiri jadi ini, jadi nggak ngerusak pelek. Intinya gitu gua memikirkan, dan gue juga ntar bakalan ngeluarin pelek yang ide gila lagi. Ada mau ntar dulu bakalan ngeliat deh. Gua kayaknya kepikiran untuk itu. Tapi lu emang dasarnya lu bikin pelek itu lu ngelihat dari pelek apa? Contoh misalkan nih kalau menurut gue ya, kan ada Harley juga kan. Harley itu yang depannya ring 20-nya atau 21-nya tuh kadang tuh itu banyak juga tuh yang udah pakai billet kan, billet asli CNC dah, maksudnya full CNC. Emang lu kepikiran dari situ lu mau bikin, gue bisa nih bikin nih di motor-motor Matic Jepangan, karena ini aja bisa. Apa emang lu emang kepikiran sendiri tanpa ngeliat itu, lu pengen bikin pelek Matic itu ntar lu bikin? Kalau gua mikirnya adalah gini, velg Matic ini mereknya itu aja. Yang sekarang keluar. Yang sekarang keluar. Beredar di kontes Kok, ya. Yang banyak variannya Vespa ya, menurut gua ya. Ini kita Bentuknya. ngomongin yang Ya, bener-bener aluminium banget itu Vespa ya, yang kebanyakan ya. Kok orang banyak yang custom dari Vespa nih. Jadi kalau Vespa kan kecil. benar-benar ada forget ya, maksudnya murni ya Jadi gue punya ide sih dari dulu juga udah punya ide, cuman belum terrealisasi karena belum ada yang mau berani nyanggupin ide gue ini. Dulu gue banyak subkon ke apa ya, beberapa pabrik. ke beberapa pabrik, belum ada yang berani Nyanggupin pelek. nyanggupi bikin velg. Nah, gua sekarang ini dengan partner kerja gua sekarang, dia tuh mau aja menyanggupi apa yang gua mau. Berarti dia mejanya itu gede banget ya Ki ya? Kan mesin CNC kan rata-rata kan beda-beda sih emang kan ya. Kan kalau buat kayak CVT aja mungkin meja ukuran yang umumnya 500.000. iya itu udah muat kan Ki. Amanah pelek kan otomatis, apalagi kalau mau bikin pelek yang diameter 17 tuh Ki. Kan lumayan lebar. lebar Ki. Berarti emang dia punya meja gede Ki ya. Mesinnya maksudnya emang khusus Ki. Gua maksimal 18 bisa. Mesinnya. Iya. Di mejanya itu berarti sampai 18 aman. Iya, 18, diameter 18 bisa. Keren juga Ki. Ya, jadi ntar next buat user e-racking bisa kok 18 aja. Buset tuh. Gua Dia tantangin udah tuh. nyanggupin tuh. Jadi 18. kalau ada sultan-sultan yang mau garap mau peleknya depan belakang full CNC nih, forget nih, langsung aja nih bisa digarap sih sama option part. Jadi buat kayak para yang orang apa ya, oh gue pengennya tuh yang langka tuh, peleknya 18 langka, hubungin gue aja. Lu Buset. pengen the one only bisa. Buset, Iya nggak? bener-bener. Gitu bang. Dari warna anodes juga bisa Ki ya. Iya, jadi kalau dia pengen, gue nggak mau beli pelek itu karena itu mah udah sejuta umat bahasanya. Iya. Gue mau yang beda dah. Gue pengen beda, lu hubungin gue aja. Tuh. Lu pengen beda mah bisa. Tantangin langsung tuh sama option part tuh. Lu Nah, hubungin gua, pasti sekarang the nih- one only. untuk masalah si option part, pabriknya bukan di sini kan Ki? Ya bukan, gua jujur apa ya, gua banyak subkonnya mau. Oh gitu. Jadi gua tapi yang ngidein. Jadi kayak gua ini punya brand yang nggak punya pabrik, tapi gua cuma ngide aja. Oh, berarti si option part ini belum ada pabrik sendirinya. Berarti masih subkon ke beberapa Ya, tempat ya? jadi gua misalnya nih, gua subkon nih bikin handphone nih, itu banyak partnya ya. Iya. Gua nggak subkon tuh di satu tempat, tempat. mau. Jadi gua tetap misalnya nih bodinya di sini, kakinya di sini, ininya di sini. Jadi menghindari Di kopi. di kopi, intinya gitu. Paham. Iya, gua Cina banget ya berarti Iya, gua ya. itu udah trik paling jelas itu. Iya, Ki. jelas. Soalnya kalau kita pure nih Ki, di satu tempat, dibikin jadi gini, nggak ada sebulan Ki, barang lu pasti di kopi. Pasti, Itu udah soalnya- jelas, itu udah di dunia ini udah sering banget terjadi.
Seperti Sering itu. terjadi di Iya. kota-kota besar ya kan, benar. izin banget ini mah. Iya, kopi itu aduh, kita udah mikir keras-keras nih. Model Jang- kita konsepin. gua juga dengan sadar nih ya. Misalnya ada yang bikin barang gua itu buat di kopi, dengan sadar gua pernah. Gue colek nggak? Enggak sih, gua orangnya gini, mau gua mikirnya adalah brand gede aja di kopi. Brand gede ngopi. Maksudnya brand gede aja di kopi sama Oh, yang brand gede aja di kopi, iya. ya. Jadi Gue dia kira juga produk lo di kopi brand gede gitu. Enggak. Ada Udah, juga. Langsung amat, langsung begini lu langsung nih. Kalau brand lo dipakai Oh, ada mau. Oh, ada, brand, buset. brand maksudnya desain ini berarti desainnya. Desain gua dipakai sama brand sebelah. Ada. Banyak. Hmm. Banyak, mau. Bahkan logo itu hampir-hampir di kopi juga kayak itu. Iya, logo-logo banyak gitu. Cuman ya nggak bisa, mau udah biarin aja. Marah-marah ya udah. percuma. Udah beres dah. Biarin Bebas. aja. Mungkin orang lebih Bebas. tahu ya kan. Banyak. Oke, jadi teman-teman tadi kesimpulannya itu si option part menerima nih segala bentuk teman-teman mau bikin apa aja nih. Aki CP itu nerima, misalkan lu mau bikin custom CPT, suspensi nih bottom shock, terus pelek sekarang nih lagi dia buat nih, bahkan semua mungkin dari part-part motor yang mau dibikin CNC, dari bak-bakan udah pasti bisa, arem dan lain-lainnya tuh langsung aja ngubungin option part, insya Allah nggak bakal ditolak, pasti diterima nih. Ini masalah harga kita belum bisa spill, jadi tergantung susah gampangnya sama modelnya itu gimana. Nah, terus ini Francis, terakhir yang tadi gue mau bahas masalah yang mau battle ini. Ini mungkin terakhir nih Ki, setelah ini kita tutup karena waktu juga udah terlalu lama, mungkin biar teman-teman juga nggak bete nontonnya. Kan mau ada battle nih, yang tadi gue bilang ke lu nih, Sultan Palu lawan Sultan Garut. Tapi ini mudah-mudahan jadi ya, gue juga belum tahu sih, belum tahu fixnya jadinya kapan, terus di mana, tanggal berapa gue juga nggak tahu. Yang pastinya nih udah mau battle nih Ki. Nah, infonya nih yang gue dapet, dua motor ini nih sama-sama pakai part dari option part juga nih. Ada beberapa part yang nempel dari part option, dari partnya yang lu bikin nih Ki, dari option part. Nah, gue juga nggak tahu ya yang dibikin di racking itu apa aja, yang di tempat lu, yang dibikin di Serpico itu apa aja yang di tempat lu. Nah, gue juga mau tanya, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran, lu ada nggak sih bocoran, misalkan apa lu ikut-ikutan juga nggak sih ngegarap si racking, apa ngegarap si Serpico Ki, biar buat info aja nih. Mungkin kalau emang lu nggak ada campur tangan, lu hanya bikin partnya aja, ya jelasin aja Ki. Kalau untuk mereka lagi battle, gue tahu. Maksudnya gue tahu ya, maksudnya, wih, seru juga nih kan. Cuman kalau untuk yang kayak kapan-kapannya, satu, gue juga udah tahu, katanya bulan April. Infonya. Itu udah fix belum? Nah, itu dia yang gue belum tahu mau Berarti masalah belum fix nih fixnya, ya? karena kan gue bukan orang dalam. Oh. Bukan orang dalam yang buat bikin event itu. Oh, di eventnya berarti yang belum fix? Iya, buat di event itu gua nggak tahu ya, karena iya. satu bukan di media gua juga, terus di medianya Otre. Nah, kedua orang itu sampai saat ini belum ada tuh ya hubungin gua. Kalau ngomongin part yang dipakai, bener ada beberapa part yang dipakai di motor mereka, di dua-duanya ya. Oh, bener ada ya? Bener ada. Cuman masalah ikut andil di mereka berdua nggak ada ikut andil, hanya part aja. Ya udah, mereka beli part, kalau gua kan penjual ya. Apa yang lu mau ya gue bikinin. Intinya gitu sih. Coba Ki, gue mau lihat ada nggak sih part yang lu bikin? Mungkin teman-teman mau lihat nih. Satu aja sampel. Nah, ini baru datang banget nih, Mo. Apaan tuh? Nih KLX nih. Nah, Kalau KLX jarang banget ya, Mo ya. Kita ngomongin coba kasih lihat dulu kamera nih. Mungkin Nih. teman-teman mau tahu nih. Ini salah satu produk karyanya dari Option Part nih. Aki Cepi langsung nih yang buat nih. Berarti desain emang murni dari lu apa permintaan dari customer
Ki bikin seperti ini, lu tinggal garap, apa ini lu yang idein? Gua yang ngidein, gua Yang gambar nih. kalau customer tuh lebih kayak bang bikinin yang sebagus mungkin ya, intinya gitu ya. Kita kasih pradesain biasanya nih mau nggak misalnya nih, Kalau ACC gas. misalnya bang boleh nggak ini tambahin ini, Oh. boleh nggak tambahin Itu masih misalnya- boleh tuh ya? masih boleh. Jadi nih untuk KLX tuh jarang banget ya orang misalnya daerah Ini berarti sini ini mau tuh mainnya supermoto nih ya? supermoto. Gila Itu tuh. kebanyakan Sumatera mau. Oh gitu. Jarang tuh orang-orang sini bikin ya lu belum pernah ngeliat kan KLX kan? Ada kemarin di Ya di situ di yang Imos kemarin tuh kan Imos ya, ya. ada ya, maksudnya mau di supermoto, cuma kalau yang pakai begini Sampai jarang. begini. Jarang. Itu jarang. Nih, Iya. sini. Nih ada insertnya. Nah, itu sini. Nah, kalau gua tuh mau sampai gua bikinin transparan gini juga mau. Kayak gua bikinin 2 piece, 3 piece gitu. Oh. Jadi buat mereka tuh jadi apa ya? Jadi bagus lah. Nah, yoi. Oh ini request nama dia nih. Nih ya, ini termasuk request namanya dia nih. Itu kan jadi manis ya. Betul. Terus nanti di situ dikasih akrilik tuh ya Ki ya. Ya ini akrilik biar dia juga apa ya. Dan gue bikin sampai asli-aslinya mau. Jadi gini. Gua bikin bener-bener ada jalur-jalurnya mau. Jalur oli tuh. Ya, Oh. ini Sesuai bener-bener dengan aslinya. fungsional gitu apa yang kita Sesuai bikin. bak aslinya. Ya tuh. Jadi Nggak jalurnya ada yang tetap lu hilangin tuh ada. Iya, jalur sini olinya ada. Nih lanjutnya ke sini nih dia mau. Ke stud Jadi coping ya. ya. Jadi detail-detailnya tuh oli tuh semuanya masuk. Fungsi Nggak semua. cuman lo bikin tuh jadi cakep doang. Iya, berarti fungsinya enggak. Fungsinya nggak, wah ini mah parah. Kalau lu mikirin Gua sampai fungsi. mikirin sampai fungsinya. Jadi Mikirin dipakai sampai- harian juga aman Ki. aman banget. Aman banget. Nah, untuk project-project seperti ini misalnya ada yang mesen nih Ki, teman-teman. Biasanya kalau bak kanan kiri motor-motor bebek atau e-making gitu, prosesnya berapa lama Ki? Kalau ngomongin proses ya, itu bisa sampai 1 bulanan mau. 1 bulan. Ya. Berarti mereka harus sabar tuh ya. Ya intinya harus sabar, bener. Jangan kebanyakan Saya kan bisa gitu Ki nih. Iya, Yang udah-udah nih ya kan, orang Iya. punya duit nih. Ya, Gue punya duit nih, gue mau di motor. Pokoknya gue duit, gue harus beli barang tuh langsung ada. Biasanya Ki. biasanya. Biasanya. Memang Cuman itu yang mau langsung ada ya barang-barang yang bukan limited kan, maksudnya bukan yang barang lu doang yang punya. terkadang gini yang sih umum mau, kan, Ki. terkadang memang ngomongin part ya. Wah, ini yang punya duit nih terkadang dia pengen yang buru-buru. Bener. Tapi terkadang yang punya duit juga ngasih jalur yang terbaiknya adalah dia ngasih inian tuh mau misalnya Rekomendasinya. pekerjanya kayak bahasanya jalan tol tuh kali tuh. Oh, Iya kan? oh maksudnya pelicin Iya gitu mungkin ya, bang. Ya udah bang, gua ini nih harga nggak ada masalah nih misalnya kayak gitu ya. Yang misalkan awalnya nih cuma bisa misalkan normalnya dengan harga 20 juta contoh nih ya. Ya, Harga iya, 20 kita juta ngobrolin. normalnya 1 bulan. Nah, lu mau nggak biar cepet jadi 2 minggu mungkin jadi 25 juta gitu Ki. Sebenarnya ada yang mau, ada yang kagak. PT-PT-nya. Tapi itu bisa terjadi kan? Kadang-kadang bisa terjadi. Ya, itu makanya. Misalnya nih, gue juga nggak bisa menjanjikan juga mau misalnya nih, bang bisa nggak jadi 2 minggu? Tapi gue tanyain dulu sama yang Kerjain. pekerjanya, karena gue juga nggak mau nge-push mereka. Ntar yang terjadi barangnya jelek. Jelek, iya. Nama gue juga yang jelek gitu loh. Gue lebih tanya juga. Ya udah bang, gue mau nih gue hargain segini. Tapi dia maunya harganya segini. Mau nggak lu? Gue lebih tepatnya kompromi dulu mau. Gitu. Ya harus dibincang-bincangin dulu. Iyalah, ke jadi nggak calon main. customernya. Nggak Dia oke baru gas hajar. ya. Yoi, kalau gas mau ya udah gas. Ini juga masih banyak juga nih part-part yang digarap sama Option Part. Nanti juga bakal gua spill dikit-dikit. Hmm. Oke Ki, mungkin obrolan gua
sama lu sampai sini dulu Ki, karena ini udah menjelang buka puasa juga. Iya benar-benar mau buka gelap puasa, juga. kita ntar juga mau buka puasa bareng-bareng nih ya nggak? Iya. Bukber berarti Kita mau bukber kecil-kecilan juga nih sama di bengkel Pondok Indah nih. Yoi, Yang pondoknya indah banget. Jadi tema gua hari ini tuh sambil bukber di Pondok Indah nih. Yoi. Di base campnya Cepi Cekam. Oke Bransis, teman-teman kalau emang yang penasaran pengen tahu detailnya Option Part seperti apa, bisa langsung follow Instagramnya si Option Part, atau juga mau spill progresnya dari Cepi apa aja, terus event-event Cepi apa aja, bisa follow juga tuh Instagramnya Cepi Cekam. Apa Instagramnya apa Ki? Cepi CKM ya benar-benar. Cepi CKM ya? Ya pokoknya itulah CHEPY dah. Ya pokoknya itu bisa lu cari di Lu Instagram. bisa lihat di bawah ini nih aja. Terus itu ada nomor teleponnya juga. Ada. Nah, misalkan emang yang mau kepo juga bisa langsung WA si Aki Cepi nih yang mau detail-detail. Mungkin tadi ada yang tertarik dengan part-partnya Cepi, mau langsung WA, mau langsung bikin bisa juga. Ya tapi yang penting intinya harus sabar. Walaupun punya duit, kita tetap harus sabar. Antrian tetap terjaga nih ya kan nih ya. Yoi. Terus jangan lupa nih Bransis yang belum follow dulu Instagramnya Motomedia sama Instagram gue juga nih Mamo Style. Anjay. Terus yang belum subscribe dulu nih YouTube-nya Motomedia, karena bakal ada lagi nih berita-berita atau gue bakal nyamperin lagi beberapa garage lagi yang belum banyak gua datengin. Gue bakal spill kegiatan-kegiatan di beberapa bengkel, beberapa garage atau modifikator lainnya. Teman-teman juga bisa komen kalau ada yang mau, misalkan gua coba om datengin bengkel ini om, gue mau tahu detail bengkel ini, bisa juga gue datengin. Langsung aja komen di YouTube-nya Motomedia. Oke Bransis, gue izin pamit dulu Ki. Thank you Mo. Terima kasih ya Ki udah mau gue repotin. Siap. Jangan lupa ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis.